Gadis itu sedang melukis di pernikahan kakaknya. Tiba-tiba dia menuangkan satu ember cat merah ke atas lukisannya. Dengan sekejap, lukisan itu berubah menjadi tengkorak darah yang menakutkan. Keributan langsung terjadi. Namun, semua ini adalah bagian dari rencana penyelamatannya yang matang. Karena pada usia 12 tahun, orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil. Dia terpaksa pergi tinggal dengan pamannya. Sejak itu, dia mengganti nama dan identitasnya. Dia berharap keluarga pamannya bisa memberinya kehangatan. Namun, yang dia terima adalah mimpi buruk selama 10 tahun. Karena kecintaan aneh pamannya terhadap ibu gadis itu, cinta itu akhirnya beralih kepadanya. Dan dia pun dipenjara di rumah. Disiksa tanpa ampun. Setiap kali makan, dia hanya bisa duduk di tempat paling akhir. Sedikit saja melawan, dia akan dipukul. Dia juga dilarang melukis. Namun, gadis itu tidak menyerah begitu saja. Dia pura-pura menjadi gadis yang penurut. Namun diam-diam dia menyimpan kekuatan dan menunggu kesempatan untuk membalas. Hingga pada pernikahan ini, dia bertemu seorang pria. Pria itu berwibawa. Dengan sikap tegas, gadis itu langsung merasa ini adalah kesempatan untuk melarikan diri dari nerakanya. Dia sengaja membuat keributan di pernikahan untuk menarik perhatian pria itu, bahkan dengan berani memuji tubuhnya yang tampan dan menyatakan ingin berhubungan dengannya. Kata-katanya langsung membuat pria itu tertarik. Akhirnya mereka berhubungan. Namun, ketika dia terbangun keesokan harinya, gadis itu sudah menghilang begitu saja. Hal ini membuat pria itu semakin penasaran padanya. Dia segera memerintahkan pencarian di seluruh kota. Namun, saat itu pamannya sudah mencapai batas kesabarannya dan mengancam gadis itu. Jika dia tidak menurut, dalam 3 hari dia akan mengirim neneknya ke rumah sakit. Gadis itu marah mendengarnya. Langsung berkata bahwa neneknya adalah ibu kandung pamannya. Apa dia gila? Pamannya hanya tersenyum dingin dan mengatakan bahwa ibu yang sakit memang perlu dirawat di rumah sakit. Lalu dia menunjukkan senyum licik. Dia berjalan menuju gadis itu dan berkata rambutnya berantakan. Saat itu, sepupunya tiba-tiba masuk dengan membawa kabar bahwa sahabat gadis itu, putri keluarga Su, datang berkunjung. Sahabatnya mengajak gadis itu untuk pergi berbelanja. Gadis itu dengan sopan bertanya pada pamannya apakah dia boleh pergi. Pamannya yang mengetahui bahwa keluarga Su adalah keluarga ternama, akhirnya mengizinkan gadis itu pergi. Namun dia harus kembali dalam 2 jam. Tanpa sepengetahuan pamannya. Semua ini sudah dalam perhitungan gadis itu. Akhirnya, dia duduk di mobil sahabatnya dan berencana untuk pergi langsung ke bandara untuk melanjutkan studinya di Eropa, meninggalkan pamannya dan keluarga yang mengendalikan hidupnya. Sahabatnya ragu dan bertanya, lalu bagaimana dengan neneknya? Ternyata, 3 tahun yang lalu, satu-satunya orang yang menyayanginya, neneknya, dikurung di halaman belakang oleh pamannya. Tanpa izin, gadis itu bahkan tidak bisa bertemu neneknya sendiri. Selama ini dia pura-pura menjadi gadis penurut, hanya agar bisa bertemu neneknya. Namun, 3 tahun telah berlalu dan dia tidak diberi kesempatan bertemu dengan neneknya. Gadis itu merasa tidak ada gunanya menunggu lebih lama lagi. Dia memutuskan untuk melarikan diri terlebih dahulu, dan merencanakan langkah selanjutnya setelah bebas.